Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rifki. Welcome to my channel. Jadi di video tutorial kali ini aku akan membuat video tebak-tebakan part 2. Yang part satunya itu seperti ini kemarin teman-teman. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena menurut statistik di channel YouTube ini, teman-teman, kebanyakan dari teman-teman yang menonton belum subscribe channel ini, teman-teman. Jadi, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis loh, teman-teman. Tinggal tekan tombol merah atau tekan tombol langganan tulisannya gitu, teman-teman. Oke, kalau udah, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di video tutorial kali ini, kira-kira nanti projectnya itu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah kita masuk ke project yang udah kita buat sebelumnya teman-teman, yang dari part 1. Dan di sini aku menggunakan jawabannya aja 10 frame. Dan pertanyaannya juga 10 frame teman-teman. Pertanyaan dan jawabannya 10 frame dan menggunakan cuman 5 detik dengan 5 frame gitu teman-teman. Nah di sini kita hapus semua PS editornya karena kita mau membuat dengan gaya yang baru teman-teman. Nah kita hapus. Oke, dari sini kita tarik dari video recording ke pulse terlebih dahulu teman-teman. Lalu dari pulse ini kita hubungkan ke switch. Nah dari sini kita klik tanda visible yang ada di plan semua ini teman-teman. Waktu habis, waktu jawab. Nah dari switch ini kita hubungkan terlebih dahulu ke note, hampir sama seperti yang di part 1 teman-teman. Nah dari switch ini kita hubungkan juga ke delay. Lalu dari sini kita hubungkan juga ke tanya. Dan dari pulse ini kita hubungkan juga ke switch yang baru teman-teman. Dan hubungkan switchnya ke delay juga teman-teman. Nah misalkan ini delaynya kita kasih 2 detik. Dan ke waktu. Oke, setelah itu dari pulse ini kita tarik lagi ke switch yang baru teman-teman. Nah nanti ini aku jelasin semuanya teman-teman. Ini kita buat aja dulu. Switch, hubungkan kembali ini ke N. Nah setelah itu kita buat di sini runtime-nya teman-teman. Dan offset. Lalu dari offset ini kita tarik ke less than. Ini kita kasih aja 2 detik. Dan dari less than ini kita tarik ke N. Dan dari N nya ini kita tarik ke loop animation teman-teman. Animation ini kita kasih 0,1. Dan dari loop ini kita kasih ke random. Randomnya di end value kita buat 10 karena kita menggunakan 10 pertanyaan teman-teman. Dan dari random ke round. Setelah itu di animation sequence tanya dan jawab, di karet frame-nya kita klik tanda panahnya teman-teman. Dan dihubungkan aja langsung. Oke.
Nah, setelah itu untuk menampilkan countdown ya, atau hitungan mundurnya teman-teman, dari loop animationnya ini, dari yang loop kita tarik ke atas, hubungkan ke animation. Durasinya kita kasih 5, dan dari progress ini ke frame transisi, frame-nya kita kasih 5 juga, dan dari waktu, dari animation sequence-nya waktu ini, curve frame-nya juga kita klik ke panahnya dan hubungkan dari frame transition. Oke. Nah, di sini less than-nya ini kita kasih 2, jadi ini kita tambahkan 2 detik teman-teman, dan delay-nya cukup, dan delay ini udah pas 2. Nah, sekarang kita praktekkan terlebih dahulu, baru nanti aku jelasin fungsi dari patch-nya ini teman-teman. Ini karena pakai video recording, kita ubah dulu ke screen tab untuk testingnya teman-teman. Oke, ini kita coba yang pertanyaan tentang IT. Nah, dia akan mengacak seperti ini, dan oke. Oh ya, ini ada yang kurang teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih. Dia mulainya langsung dari angka 4, 3, 2, 1. Seharusnya itu dari angka 5. Ini ada yang ketinggalan dari loop ini, kita tarik ke reset. Oke. Kita coba lagi teman-teman. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, ini masih ada yang kurang lagi ternyata teman-teman, di delay-nya ini. Ini karena kita menggunakan less than 2, jadi ini kita tambahkan jadi 7 teman-teman, kita tambahkan 2. Ini nantilah aku jelasin teman-teman. Coba dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Time up dan jawabannya. Kita cek juga jawabannya apakah benar atau salah. Bahasa pengurangan ini PHP jawabannya teman-teman. Dan PHP betul. Oke, sekarang aku jelasin satu persatu. Dari bawah ini aja dulu teman-teman. Di sini kita menggunakan runtime offset. Nah, less than. Di sini less than ini fungsinya teman-teman untuk mengacak. Nih, mengacak ini teman-teman. Selama 2 detik. Makanya di sini aku kasih 2. Nah, di gunanya loop animation ini adalah durasi dia untuk mengacak. Misalkan ini aku kasih 0,05. Ini kecepatannya teman-teman. Durasi kecepatannya mengacak. Bisa teman-teman lihat. Nah, dia cepat kalau 0,05. Kalau aku kasih 1, dia sangat lambat teman-teman. Nah, kalau di part 1 ini kan 0, jadi dia nggak bergerak teman-teman. Nah, seperti itu. Dia nggak kelihatan bergeraknya gitu. Oke, ini kita kasih 0,1 aja. Loop animation. Dan random ini adalah untuk merandom pertanyaan dan jawabannya teman-teman. Jadi setelah dia mendapatkan pertanyaan dan jawabannya, angkanya teman ditaruhlah ke round. Misalkan ini 7, dari round ditransfer lagi ke current frame yang ada di animation sequence. Jadi dia menampilkan frame ke-7 teman-teman.
Jadi jawaban ke-7 dan pertanyaan ke-7. Maka dari itu aku buat namanya sama teman-teman. Jadi dia menampilkan soal dan jawaban yang sama teman-teman. Jadi nggak berantakan deh gitu. Nah, dari frame transition ini udah seperti yang di part 1 teman-teman. Ini gunanya untuk waktu, untuk menghitung countdown-nya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa waktunya bisa hitungan mundur dari angka 5 sampai 1 teman-teman? Karena di sini aku mengakal-akalinya. Angka 5 ini aku kasih name-nya 1, angka 4 2 dan seterusnya gitu teman. Jadi dia mulai dari 5 4 3 2 1 karena dia mengikuti sesuai dengan name. Mengikuti namanya 1 2 3 4 5 begitu teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan animation aja, nggak loop animation, karena kalau pakai loop animation teman-teman, seperti di part 1 dia waktunya nggak berhenti teman-teman. Ini bisa dilihat. Misalkan nih kita hilangkan terlebih dahulu waktu habisnya teman-teman. Kita hilangkan visible-nya dan ini kita coba lagi. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan berhenti teman-teman kalau pakai animation. Tapi kalau kita pakai loop animation, dia akan berulang karena ini pakai loop teman-teman. Kali ini aku pakai animation aja teman-teman supaya dia berhenti. Ini kita kembalikan lagi. Nah, di sini ada aku gunain n. Guna dari n ini teman-teman bisa kita lihat. N itu adalah check if dua booleans are true together. Input A boolean signal true atau false, on atau off. A boolean data type is always either true or false. Jadi ini true or false atau on off-nya teman-teman, seperti stop kontak. Jadi dia kalau kalau dari awal dia semuanya mati, tapi kalau kita tap 1 teman-teman, dia akan menghidupkan loop animation. Jadi sehingga loop animationnya berjalan, random berjalan, animation dan frame transitionnya berjalan, sedangkan less than, offset dan runtime-nya ini dia nggak kelihatan teman-teman. Yang kelihatan cuman yang di bagian atas ini teman-teman. Nah, itulah guna dari N, seperti stop kontaknya teman-teman. Nah, kalau kita ke atas, di sini ada yang berbeda. Delay-nya ini nggak sama lagi dengan waktu yang disediain teman-teman. Misalkan kita menggunakan 5 detik. Di sini kemarin di part 1 ini kan durasinya 5 detik juga. Tapi karena kita menggunakan pengacakan seperti ini teman-teman, dia mengacak dulu, setelah dia berhenti mengacak baru waktu akan jalan. Nah, jadi tinggal ditambahin aja teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan 5 detik, jadi untuk waktu mengacaknya 2 detik, jadi ditambahkan aja 5 tambah 2 jadi 7 gitu teman-teman. Nah, di sini juga di bagian waktu aku kasih delay supaya dia berhenti dulu. Setelah 2 detik baru waktunya akan muncul teman-teman. Nah, begitu aja teman-teman. Dan ini kita ubah kembali ke video recording karena ini udah selesai teman-teman. Oke, segitu aja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau masih bingung silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau masih bingung lagi silahkan DM aja teman-teman. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena
setiap teman-teman komen itu kelihatan siapa yang subscribe dan siapa yang nggak subscribe. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time dan bye.